Ketemu lagi di BKC Info. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang risiko memelihara burung hantu celepuk yang masih galak. Apa risikonya? Kita tonton cuy. Jadi gini cuy, ketika kita akan memasang tali di kakinya, kita harus memegangnya dan saat itu dia akan menyerang semaksimal mungkin. Kukunya akan mencengkram, paruhnya akan menggigit sekuat tenaga. Dan ternyata di luar prediksi, kukunya yang kecil, tajam, tipis itu mampu menembus kulit, termasuk paruhnya juga cuy. Jadi memang kalau kita ingin memegang burung celepuk yang masih galak, kita mestinya pakai sarung tangan pelindung. Jadi cengkraman kuku tajamnya itu dan paruhnya juga nggak akan membuat luka tangan kita cuy. Nah kalau enggak ya resikonya akan seperti ini cuy. Nah ini baret-baret dan bekas kuku-kukunya yang tajam menembus kulit kita cuy. Rasanya ya lumayan, apalagi kalau saat kita terkena air. Lukanya ini cukup berasa perih. Jadi yang perlu diingat, kalau kondisi burung kayak gini, kita harus memakai sarung tangan pelindung saat memegangnya. Nah, ini ciri khas burung celepuk yang masih galak cuy. Saat kita mendekati, dia langsung memekarkan sayapnya selebar mungkin. Itu tanda pertahanan bahwa dia merasa posisinya sedang dalam ancaman. Nah, jika kita memelihara burung celepuk dalam kondisi seperti ini, kita harus sudah tahu bahwa ini butuh kerja keras atau effort dan kesabaran yang luar biasa. Kita harus pelan-pelan dalam proses penjinakannya. Nah, di saat kita memberi makan, kita harus sambil memberikan sentuhan-sentuhan kecil secara berulang terus-menerus sampai dia merasa bahwa kita ini bukan ancaman baginya, tapi malah sebaliknya. Kita harus membuatnya nyaman dan menjadikan dia ketergantungan dengan kita cuy. Dan di saat kita sudah berhasil meyakinkannya, di saat itulah dia akan memiliki ikatan emosional dengan kita. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penjinakan ini cuy? Itu sangat tergantung dari yang pertama kesabaran kita, dan yang kedua intensitas interaksi yang kita lakukan. Jadi semakin sering kita atau semakin intens kita lakukan, ya tentu saja semakin cepat. Itu cuy risiko kita kalau memelihara burung celepuk yang sudah besar, tangkapan dari alam liar. Berbeda kalau kita memelihara burung celepuk yang dari usia dini. Tentu proses penjinakannya akan lebih mudah dan lebih cepat. Atau kalau kita memelihara burung celepuk yang sudah dewasa tapi sudah hasil rawatan dari pemilik sebelumnya yang memang dari usia dini, tentu juga itu akan lebih mudah karena sudah ada proses penjinakan sebelumnya dan kita hanya meneruskan saja, tinggal intensitas interaksi kita dengannya yang perlu kita jaga. Jadi sekali lagi cuy, untuk memelihara burung celepuk yang kondisinya seperti ini masih sangat galak, kita lakukan proses interaksi secara pelan-pelan, secara berulang. Kita terus berikan sentuhan-sentuhan kecil di sela-sela memberinya makan. Dan satu hal yang penting, kita lebih sering mengelus-elus keningnya karena burung celepuk ini paling suka ketika kita elus keningnya atau kepalanya. Dia akan merasakan nyaman. Oke cuy, cukup sekian berbagi pengalamannya tentang risiko memelihara burung celepuk yang kondisinya sudah besar dan hasil tangkapan dari alam liar.
Bagi yang memiliki pengalaman lain atau yang berbeda dalam memelihara burung celepuk, atau memiliki cerita-cerita dan sisi-sisi lainnya dalam memelihara burung hantu, bisa berbagi melalui kolom komentar. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dalam hal memelihara burung hantu, terutama untuk jenis celepuk ya. Oke cuy, cukup sekian. Sampai ketemu di video BKC Info yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta komentar.